Meningkat ke acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari Ketua Yayasan Ustadz Ahmad Junaidi yang akan diwakilkan oleh Bapak Endai Enda Kasarif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tetap biasanya wabarakatuh. Biasanya kalau jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan atau enggak benar? Enggak kedengeran. Ya tenang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, biar semangat lagi, biar menggelora lagi. Mudah-mudahan dengan membacakan salam dan menjawab salam kita terlepas dari berbagai penyakit, menyehatkan badan kita ya, karena salam itu doa. Jadi banyak baca salam itu berarti kita banyak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi wal aidan al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimin. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al-ayah yang saya hormati Syekhi wa Syekhuna al-Mukarram wal Mustaram, guru saya Kakanda Ahmad Junaidi, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sejenak para hadirin, sebelum saya lanjutkan, mari kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Ahmad Junaidi, guru saya, berkat ilmu beliau, keberkahan beliau, alhamdulillah saya bisa berdiri seperti ini, saya bisa bicara seperti ini karena beliau yang ngajarin, karena ilmu beliau. Jadi saya mohon membacakan suratul Fatihah biar beliau bisa disahkan kembali, biar bisa membimbing saya, terutama umumnya para jamaah sekalian. Ala hadiniyah wala kulliyatis salihah ila hadratin Nabi Mustafa Khususon Junaidi bin Gosan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih pada hadirin sekalian yang membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang membacakan disehatkan, diberkahkan rezekinya dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah SWT, dan kita sebagai umat Islam selalu saling mendoakan. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Syekh wa Syekhuna al-Mukarram wal Mustaram, guru saya Al-Ustaz Sulaiman Jamal, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, berkahkan ilmunya, berkahkan rezekinya. Yang saya hormati pimpinan saya, Ketua RW 05 Bapak Muhammad Idin, mudah-mudahan selalu disehatkan dan diberkahkan rezeki dan selalu menjadi pemimpin yang berada di jalan yang lurus, pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakatnya. Yang saya hormati Ketua RT 01 Bapak Happy Herul Saleh, mudah-mudahan Bapak RT selalu disehatkan, diberkahkan rezeki, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang saya hormati pimpinan DKI Masjid Al-Istiqomah Bapak Ustaz Hilman Hajami, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, berkahkan ilmunya, berkahkan kesehatannya semuanya. Yang saya hormati Ketua Madrasah Al-Istiqomah atau Kepala Madrasah Al-Istiqomah
Ibu Nei Siti Nur Hayati Karim SPDI. Mudah-mudahan selalu disehatkan dan diberkahkan ilmunya. Yang saya hormati para dewan guru, yang laki-laki dan yang perempuan, mudah-mudahan selalu diberkahkan kesehatan dan diberikan ketabahan dalam memberikan ilmu kepada siswa-siswinya. Yang saya cintai para wali murid yang alhamdulillah sudah hadir, para wisudawan dan wisudawati yang alhamdulillah sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang telah kalian tuntut pada 6 tahun terakhir menjadikan bekal ilmu kalian di masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang berbahagia yang dicintai Allah, saya selaku pimpinan Yayasan Al-Istiqomah rasa bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki studio Cinema 21. Jadi selamat datang di bioskop 21 Al-Istiqomah. Jadi tahun ini tahun sinema buat Al-Istiqomah, makanya disediakan para artis, para siswawan memasuki red carpet, lalu disambut oleh para wartawan dengan jempretan kamera. Itulah artis wisudawan Al-Istiqomah. Yang kedua, pesan saya selaku Yayasan Al-Istiqomah sesuai perintah agama, perintah negara dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bangun jiwanya dan bangun badannya, bangun jiwanya dengan pendidikan, bangun badannya dengan jaga kesehatan. Jadi negara meminta kepada rakyatnya, ayo belajar, ayo jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Karena kalau rakyatnya sakit, negara bisa apa? Kekuatan negara pada rakyatnya. Begitu juga pada PRT, KRS selalu mengajukan seperti itu. Itulah yang tertera dalam lagu Indonesia Raya. Setelah berilmu, setelah sehat, untuk siapa? Untuk kembalikan ke negara. Hiduplah Indonesia Raya, untuk kehidupan Indonesia Raya. Jadi kesehatan dan ilmunya dimanapun kalian berada, di negara luar negeri, di dalam negeri, semuanya setelah berhasil, semuanya ilmunya disumbangkan untuk kekayaan negara Indonesia. Kenapa Cina bisa maju? Mengapa Amerika bisa maju? Kenapa Malaysia bisa maju? Belajar di luar negeri, setelah dapat di luar negeri, dia bangga dengan apa yang ada di dalam negeri. Jadi bukan kita mengagungkan yang ada di luar negeri setelah kita belajar di luar negeri. Itulah kenapa lagu Indonesia Raya ditarjunkan dalam hiduplah Indonesia Raya, bangun jiwanya, bangun badannya. Ya, itu juga dalam perintah agama Islam. Ya. Jadi buat anak-anakku khususnya kelas 6, ini bukanlah awal, benar. Ini bukan awal. Inilah bukanlah akhir. Ini bukanlah akhir untuk kelas 6. Tetapi ini awal kalian memasuki perjuangan kehidupan. Karena kalian telah melewati fase anak-anak memasuki masa remaja. Tantangan semakin besar lagi. Ibarat di jalan, janganlah kalian merasa di jalan yang paling depan, tetapi kalian harus merasa jalan yang paling belakang. Ketika kalian merasa jalan yang belakang, maka kalian akan termotivasi untuk menantangi motor dan mobil yang di depan. Jadi kalian jangan merasa paling depan, jangan merasa paling hebat, tapi merasa orang yang belum bisa apa-apa. Ketika kalian merasa tidak punya apa-apa, maka kalian akan berusaha bisa apa-apa. Jadi kalau kalian tidak punya motor, kalian berusaha ingin mendapatkan motor. Jika kalian tidak punya mobil, maka kalian akan berusaha bagaimana bisa mendapatkan mobil. Jangan merasa diri kaya, jangan merasa diri hebat, tetapi merasalah sebagai orang yang sedang berusaha, orang yang belum punya apa-apa, sehingga akan selalu menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, yang terakhir saya selaku ketua yayasan mengucapkan terima kasih kepada dewan guru, kepada kepala sekolah, karena alhamdulillah tidak terasa sudah 21 tahun atau 27 tahun mungkin ya, 27 tahun Al-Istiqomah telah berdiri. Kalau sekolahnya 27 tahun, berarti umur saya berapa?
karena saya ada Ustaz Junaidi yang ikut mendirikan Al-Istiqomah dari awal, malah pertama bersama. Jadi sekolahnya aja udah 27 tahun, apalagi yang mengejarnya. Jadi kebayang, lebih tua otomatis ini merupakan kalau mawas diri buat diri sendiri. Oh, ternyata diri udah gak tua. Makanya kegerimisan sedikit udah langsung hilang, berasa banget ya. Saya makanya nanya tadi ke PRT, apakah badannya yang beda atau badannya yang berbeda? Badan yang beda mungkin daya tahan tubuhnya udah gak kuat, kegerimisan sedikit aja udah hujan, udah pilek ini. Atau memang hujannya yang udah tercemar dengan polusi udara dari pabrik-pabrik. Karena teori dalam ilmu pengetahuan, hujan itu karena uap laut mengendap di udara, membeku, ada membeku, lalu turun lagi hujan. Tapi dicampurin sekarang nih, ada sekutunya, yaitu asap udara. Makanya hati-hati, jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Walaupun gimana, pemerintah tetap indeks dari penyakit COVID-19 masih terlalu tinggi, walaupun kan kita kerja bakar sudah Sulaiman Jamal, no COVID, nggak ada COVID, tapi pemerintah beda. Kalau sudah zaman no COVID, tapi PRT juga kan udah ngomong, nggak ada orang mati kena COVID, matinya kena stroke, kena penyakit jantung, ada ini sama 19-12 ya, punya pimpinan, punya tombol. Itu saja ya, buat anak-anakku sekalian. Apa pesan saya? Ingat nggak orang wisatawan? Jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri paling depan. Nah, sekali lagi, jadilah merasa yang belakang sehingga ini melangkah yang depan. Jadi akan bisa, kalau kalian cara nggak punya motor, berusaha bagaimana bisa dapat motor. Begitu seterusnya. Kalau kalian sekarang sudah bisa ngitung 5 kali 5 sama dengan berapa, maka kalian akan berusaha. Bagaimana 5 kali 5 itu jumlahnya berapa, bisa tahu. Maka terus belajar. Orang yang ingin tahu, orang yang ingin bisa, selalu berusaha. Ya, ini adalah awal bukan akhir. Jadi alhamdulillah saya lulus bebas bukan itu awal. Perjuangan kalian akan lebih berat lagi. Kalau sekarang perjuangannya mungkin kalau melancang sepeda, kalian lebih tenang. Saya hebat-hebat melancang sepeda, ya gampang lah. Tapi ke depan kalian akan berupaya mengejar motor, mobil. Karena perjuangan kalian sudah masuk masa dewasa, masa remaja. Jadi lebih semangat lagi belajarnya. Kalian akan bergabung kalau masuk SMP, akan bergabung dari SD yang lain, belajar sana. Kalian akan berkompetisi di sana, akan lebih berat lagi. Ya, karena saya akan merasa terus belajar. Merasa belum bisa. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Rasa lelah ngomong kalau pakai masker, kalau nggak pakai masker takut salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah MI Al-Istiqomah Ibu Neng Siti Nur Hayati SPD. Kepada beliau dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita dapat berkumpul, kita dapat bermuhajah kembali dalam rangka pelepasan wisudawan wisudawati MI Al-Istiqomah yang ke-21.
Sholawat beserta salam marilah kita lipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Istiqomah selaku orang tua yaitu Bapak Ustadz Ahmad Junaidi Al-Baghdadi, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati para dewan guru beserta stafnya, yang saya hormati Bapak RW Midin, terima kasih banyak Pak sudah hadir. Yang saya hormati Bapak RT 01 Bapak Happy Hairul Saleh, terima kasih banyak Pak RT sudah menyempatkan waktunya. Dan yang saya hormati Bapak Ustadz Sulaiman Jamal selaku tokoh agama, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya cintai dan saya banggakan, wisudawan-wisudawati MI Al-Istiqomah yang ke-21. Dan tak lupa pula untuk wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir dalam acara pelepasan wisudawan-wisudawati MI Al-Istiqomah yang ke-21. Baik, tidak usah panjang lebar karena waktu nerelek aja ya, terus berjalan. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam pelepasan wisuda dan Ibu, kami pihak sekolah berterima kasih banyak kepada wali siswa MI Al-Istiqomah atas kepercayaannya kepada kami karena bersedia anaknya untuk kami didik. Dan Ibu berpesan kepada wisudawan-wisudawati yang akan lulus, yang pertama, kalian jangan kendor untuk belajar, harus tetap semangat dalam belajar. Karena tadi temanya ini bukan akhir ya, ini baru awal kalian dalam melangkahkan kaki ke jenjang yang berikutnya. Ibu harap untuk tahun ini tidak ada yang tidak sekolah atau tidak ada yang tidak melanjutkan. Ibu berharap kalian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, entah itu SMP, entah itu MTS, entah itu pondok pesantren. Yang jelas jangan di rumah aja ya, walaupun belajarnya PJJ atau jarak jauh. Jadi dalam pendidikan Ibu minta dengan sangat kepada wali murid, wisudawan-wisudawati untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua, menyekolahkan anaknya. Jangan sampai anak kita tertinggal dalam hal pendidikan, dalam hal segala sesuatunya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk menyekolahkan anaknya atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Maksimal itu 9 tahun ya belajar, tapi kalau bisa sampai kelas 12 SMA, 12 tahun, 9 tahun SMP. Oke, yang pertama tadi jangan patah semangat, harus terus semangat dalam belajar. Yang kedua, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, karena orang tua segalanya bagi kita sebagai seorang anak. Yang ketiga, jaga nama baik sekolah dimanapun kalian nanti sekolahnya. Jangan membuat keanehan ya, jangan bikin masalah di sekolah. Kalian harus jadi contoh suri tauladan bagi teman-temannya ketika nanti sekolah. Walaupun nanti pergaulan di SMP atau MTS itu berbeda dengan pergaulan yang ada di madrasah, karena nanti kalian bakal bertemu dengan banyak orang, banyak teman, banyak beda wilayah, beda ini, jadi pasti pergaulan lebih luas lagi. Jadi Ibu minta kalian tetap harus istiqomah seperti MI-nya. Yang terakhir, Ibu minta kepada siswa-siswi MI Istiqomah, jadilah anak yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu hanya ingin memberitahukan kenapa sih kita harus sekolah di madrasah ibtidaiyah. Bapak Ibu ada yang tahu? Enggak. Kalau ada yang tahu, mangga ke depan, maju. Nanti dikasih hadiah Pak Jikri. Iya Pak Jikri.
Ada yang tahu kenapa anak kita harus sekolah di madrasah ibtidaiyah? Bu, jangan Pak Enda yang menjawab. Saya mau wali murid yang maju ke depan. Bu Ustazah karena boleh ke depan? Hah? Di situ aja. Coba Pak kasih mic nih. Mau minta pendapat aja, ya. Kebetulan ada wali murid dari siswa kelas berapa? Kelas 4 ya, Bu? Iya, kan kelas 3, mohon maaf. Agar supaya mendapatkan ilmu agama dan ilmu dunia dan berguna untuk nusa bangsa dan agamanya. Amin. Itu aja. Yang lain dari bapaknya, ini kan udah ibunya. Alasan kenapa putra putri ibu disekolahkan di madrasah ibtidaiyah? Ayo satu lagi. Siapa ya? Ya udah kalau gitu Bapak Happy Harusan aja karena selaku perwakilan wali murid dong. Double. Orang lagi. Ya, silakan Pak. Apa ini Bu? Tadi, wah berarti tidak menyimak. Jadi pertanyaannya kenapa putra putri bapak ibu disekolahkan di madrasah ibtidaiyah? Alasannya kenapa? Alasannya ya Bu, jangan tanya kenapa. Oh iya. Iya. Alasannya pertama, anak saya masuk apa namanya? Sekolahkan di MI atau madrasah ibtidaiyah. Karena saya cenderung ke agama, Bu. Dalam hal ini madrasah ibtidaiyah akan lebih balance atau seimbang antara pendidikan formal dan pendidikan agamanya. Balance, seimbang. Balance. Bukan berarti yang di luar madrasah ibtidaiyah yang tidak bagus, semua pendidikan bagus. Namun madrasah ibtidaiyah memiliki nilai plus khususnya di mata saya sebagai wali murid, yaitu pendidikan agama, Bu. Pendidikan agama yang mumpuni menurut saya, ditambah lagi pendidikan yang non formal di luar kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan adik-adik sekolah ataupun anak-anak saya yang sekolah di sini banyak-banyak keterampilan. Seperti itu Pak. Iya. Saya pengen anak saya, salah satunya kenapa di madrasah ibtidaiyah itu biar bisa ngaji, Bu. Alhamdulillah. Iya, biar karena walau bagaimanapun yang saya minta pada saya nanti meninggal itu doa dari anak saya, Bu. Betul. Itu aja cukup sekian, Bu. Kalau banyak-banyak nanti makin salah. Ya, sama-sama Pak. Pak Rifan. Ya, jadi itu kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kurikulumnya kita ada 2 kurikulum dari Dinas Pendidikan dan kurikulum dari Kementerian Agama. Jadi 2 kurikulum kita padukan menjadi satu. Untuk kurikulum agamanya kita memiliki mata pelajaran yang lebih spesifik, lebih permapelnya itu seperti Quran, hadis, akidah, bahasa Arab dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putrinya yang masih usia 6 tahun bisa mendaftarkan di ML Istiqomah karena masih ada kuota, masih sampai akhir bulan Juni ya Bu. Barangkali ada tetangga atau keponakan boleh, kami siap menerima, sudah dibuka sejak bulan Januari. Mungkin itu saja ya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya duduk? Karena saya malu nyeker. Ya, kelempaan. Maaf ya Bu. Saya terima kasih yang saya hormati guru kita bersama, abang saya, orang tua saya, Bang Jun, Pak Ustadz Junedi Al-Baghdadi, yang insya Allah beliau tetap dan insya Allah dan saya yakin akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa-doa kita semua.
Dan yang saya hormati guru-guru kita, Ustaz saya, Ustaz Sulaiman Jamal, alhamdulillah, Pak RW sudah hadir, Ketua DKM, sekaligus juga guru MI Istiqomah dan guru-guru yang lain, Ibu, dan Kepala Sekolah MI Istiqomah Ibu Neng Siti Nurhayati. Terima kasih. Terus ibu-ibu yang sudah hadir, wali murid, guru wali murid kelas 6 berarti ini yang hadir banyak kelas 6. Alhamdulillah Bu, saya juga lulusan MI Istiqomah Bu. Saya juga lulusan MI Istiqomah. Di sini juga ada kawan saya nih, alhamdulillah Bang Muksin. Bang Muksin juga lulusan MI Istiqomah, alhamdulillah. Gak berasa Bang Muksin sudah 21 alumni yang lahir dari MI Istiqomah. Jaya terus Istiqomah, alhamdulillah, insya Allah kedepannya makin maju. Amin. Gak berasa 21 tahun atau 21 kali alumni yang sudah diluluskan oleh Istiqomah, dengan beberapa kepala sekolah yang berganti-ganti. Sekarang Bu Neng dengan jajarannya, alhamdulillah Bu Neng terima kasih sudah mendidik anak-anak kami, menjaga anak-anak kami dari pergaulan yang kurang bagus, diberikan pendidikan akidah akhlak. Tadi ditanya kenapa bapak-bapak ibu-ibu memasukkan anaknya ke madrasah ibtidaiyah, kata Bu Neng ada tambahan yang plus dari pelajaran agama, yaitu akidah akhlak. Itu yang sangat diberikan Bu, karena pintar tidak terlalu penting buat saya kalau akhlaknya nggak bagus. Yang penting akhlaknya. Makanya ada di MI Istiqomah ini ada pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlaknya yang dididik. Selain adik-adik pintar juga berakhlak, insya Allah tuh cantik-cantik lagi ya, dari ganteng-ganteng lulusan, alhamdulillah. Insya Allah adik-adik lanjut ke SMP ataupun ke MTS yang lebih tinggi ataupun ke pondok pesantren, tetap setelahnya nanti adik-adik menjadi orang yang sukses. Ingat, dasarnya dari sini kalian itu belajar, dari sini kalian dididik dari mulai kelas 1 SD, belajar baca, belajar hitung, sampai nanti kamu berhasil bisa menjadi orang yang sukses. Bisa, saya yakin di antara adik-adik yang lulus sekarang ini bakal ada yang jadi pejabat tinggi, bakal. Pasti ini, pasti. Syaratnya satu, adik-adik rajin belajar. Itu aja, rajin belajar. Nanti kalau udah sukses, balik lagi ke sini. Ingat, main ke sini, ke MI Istiqomah, temuin guru-guru kalian. Jadi apapun yang nanti kalian dapat, ingat, saya belajar dari Istiqomah loh. Saya dididik dari Istiqomah. Pertama yang saya tegaskan akidah akhlak. Akhlak kalian kalau menjaga sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada guru, nanti di SMP dan di pondok pesantren atau pendidikan lain lebih tinggi lagi, tetap jaga akhlak kalian, tetap jaga sopan santun kalian, pertahankan itu. Di MI Istiqomah, murid-murid MI Istiqomah itu walaupun di luar jam sekolah, kalaupun lagi main, kalau ketemu sama orang yang lebih tua, yang lebih dewasa ataupun ketemu gurunya, dia pasti ucapkan salam, wassalamualaikum Pak. Itu adalah bentuk, salah satu bentuk yang diterapkan oleh pendidik Istiqomah tentang akhlak tadi, tentang akidah akhlak tadi. Jadi enggak dia bilang bicara 1 kali 1 Bu, gitu, enggak, di jalan gitu. Tetap agama ini buatkan, tapi insya Allah saya pengen ada anak-anak saya, adik-adik saya yang belajar di sini mampu menguasai pelajaran akidah akhlak, yaitu untuk pelajaran agama, biar bisa ngaji. Karena walau bagaimanapun nanti setelah saya meninggal nanti yang saya butuhkan adalah doa dari anak saya. Karena saya selaku orang tua merasa tidak mampu untuk mendidik anak saya sendiri. Makanya saya serahkan ke madrasah, yaitu pendidikan, kepada guru, kepada yayasan Istiqomah untuk mendidik anak saya. Biasa cukup sekian Bu, nanti keburu hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz pimpinan Yayasan Al-Istiqomah, yaitu Bapak Ustadz Junaidi Al-Baghdadi. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah MI Al-Istiqomah. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW beserta jajarannya. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Salman. Yang saya hormati guru kami atau guru saya, yaitu Bapak Endai Asarid. Yang saya hormati guru saya, yaitu Bapak Hilman. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus wali murid kelas 6 yang saya banggakan dan saya cintai, adik-adik kelas 6 yang hari ini insya Allah akan dilaksanakan kegiatan wisuda. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bertemu muka dan bertatap wajah di tempat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya hingga sampailah kepada kita sebagai umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya terasa mimpi bisa berdiri di panggung yang cukup megah ini, karena saya juga kaget juga di WA sama kepala sekolah MI Al-Istiqomah mohon hadir di acara wisuda. Kebetulan saya pas kepala sekolah sedang WA, saya sedang ada di Gontor, jadi malam baru sampai rumah. Jadi mohon maaf mungkin kalau saya seraut wajah saya agak kurang enak karena posisinya kurang tidur juga. Mohon dibukakan pintu imam yang keras-keras. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semua, tentunya buat adik-adik kelas 6, mungkin adik-adik ada yang belum kenal dengan saya buka maskernya, kalau tidak dibuka wajah ganteng saya tidak kelihatan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses kepada siswa dan siswi kelas 6 yang telah selesai mengikuti jenjang pendidikan di MI Al-Istiqomah yang sebentar lagi akan diwisuda. Tentunya saya selaku alumni, mungkin bilang dikatakan alumni pertama Pak, setelah saya selidiki, setelah saya analisa dari tahun ke tahun sampai detik ini udah nggak ada yang bilang ngapain sih sekolah di MI Al-Istiqomah, dapat apa sih, bisa apa sih. Saya buktikan hari ini bahwa alumni Al-Istiqomah bisa. Kenapa? Maaf, bukan menyombongkan diri, tetapi komitmen MI Al-Istiqomah itu menciptakan generasi yang bukan aba-aba. Kalau saya lihat alumni Al-Istiqomah ini bisa sukses baik di jenjang pendidikan, baik di jenjang usaha maupun di dunia industri. Lulusan Al-Istiqomah bisa bersaing. Maka paradigma yang beberapa tahun lalu hari ini kita hilangkan, kita hapus. MI Al-Istiqomah bukan sekedar MI biasa, tapi kita tunjukkan MI Al-Istiqomah MI luar biasa, sesuai angkatan masalah. Tentunya buat adik-adik, buat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah ragu menyekolahkan, menuntut ilmu, mencari ilmu di madrasah itu jangan berkecil hati. Saya baru pulang dari Gontor bahwa target utama lulusan-lulusan madrasah itu sekarang itu lagi dicari, Pak. Saya dapat informasi dari ITB bahwa lulusan terbaik mahasiswa tahun ini itu lulusan madrasah.
mengikuti kegiatan mungkin khusus guru-guru yang ada di Bantar Gebang itu melaksanakan kegiatan BIMTEK di Hotel Merbabu dari tingkat SD, dari tingkat TK, SD, SMP. Itu dananya dari DKI langsung. Itu kurang lebih 300 peserta guru yang ada di Kecamatan Bantar Gebang itu melakukan BIMTEK. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para pendidik. Oleh karena itu, saya berharap nih buat alumni-alumni Al-Istiqomah jangan cuma selesai sampai MI selesai. SMP sudah puas. Jangan pernah puas dalam menuntut ilmu. Saya sedang bercita-cita bagaimana saya bisa jadi profesor. Doakan mudah-mudahan cita-cita saya tercapai. Kan hebat tuh alumni Al-Istiqomah jadi profesor. Walaupun sebatas cita-cita, tapi itu komitmen saya. Nah, ini buat adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Jangan pernah putus asa. Kalau saya perhatikan dulu saya perjuangan mungkin dengan Pak RT ini. Yang berdiri di sini ini kan mantan pemulung, Pak. Tapi komitmen saya bagaimana untuk bisa menjadi orang di atas derajatnya dari pemulung. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tolong jangan merasa sekolah di MI dapat apa sih? Sekolah di MI itu bisa apa sih? Jangan sekali-kali punya pemikiran seperti itu. Sampai-sampai saya studi banding ke Gontor itu untuk memecahkan paradigma itu. Saya di Atakwa yang muridnya hampir 10.000 itu melakukan studi banding, Pak. Madrasah itu sekarang itu sedang dilirik. Lulusan-lulusan terbaik itu ya dari madrasah. Bahkan saya sempat berkoordinasi dengan salah satu staf dari Kota Bekasi bahwa untuk lomba IT itu diraih oleh peserta terbaik dari lulusan madrasah. Ya, buat bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa sekolah madrasah itu tujuannya apa sih? Ya itulah tadi, selain dunia dan akhirat kita berkolaborasi. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, dalam kesempatan ini berdirinya saya di sini itu mengingatkan mungkin 20 tahun yang lalu saya secara hati kecil saya menangis tapi haru serta bangga senang hari ini bisa melaksanakan acara wisuda. Kalau di angkatan saya, mohon maaf bahasa dulu samen apa ya? Iya, samen gitu. Tetapi apapun itu kalimatnya, yang penting komitmen adik-adik dalam menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas lulus dari MI Al-Istiqomah. Mudah-mudahan setelah lulus dari MI Al-Istiqomah, adik-adik meningkatkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik ini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pintar tapi benar. Ya. Mungkin kalimat saya yang terakhir adalah saya ucapkan selamat kepada adik-adik semua. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, berbakti kepada bangsa dan negara sesuai dengan harapan para pejuang-pejuang bangsa dan negara kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih pada Allah wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Hasna Afan
يزدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Saya akan membacakan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lafaz Allah dibaca takwid. Hirrah, alif lam tamsiyah, ma tabi'in. Nirrah, alif lam tamsiyah, rahimat alif disukun. Anna gunnah yatasama wajib mutasir alun mat alif disukun. Aninna kunna nabail alif qamariyah azim mat alif disukun. Al alif lam samsiyah lazima tabi'i hum ilham fima tabi'i imuhtalifun mat alif disukun. Kalama tabi'i saya amun mat alif disukun. Summa kunna kalama tabi'i saya lamun. Sadaqallahul azim. Subhanallah, indah sekali lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Ananda Farida Hasnafadilah. Sehingga ke acara yang selanjutnya, yaitu persembahan tari nirmala yang akan ditampilkan oleh siswi-siswi kelas 1 MTI Al Istiqomah. Semuanya, ini kami sekali. Diciptakan seorang insan lembut hati redup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya.
hingga terdengar
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah atas penampilan dari kelas 1 yang membawakan tari ini semalam. Cita-cita kami hanya ingin menjadi manusia yang berguna. Kini setelah hari ini, ketika hari berganti menjadi pasti, kami akan pergi untuk mengejar cita-cita kami, menggapai harapan kami, melanjutkan langkah kami ini untuk meraih segudang prestasi. Guru, bekal yang kau tanami kepada kami akan kami gali untuk masa depan kami. Akan kami ingat ketulusan jasa-jasamu yang selalu sabar membimbing kami, tak akan pernah bisa terganti. Terima kasih atas semua jasa-jasamu dan untuk semua pengorbananmu, wahai guru. Untuk muridmu, jalan yang kalian tempuh akan semakin terjal. Bukit yang kalian daki akan semakin tinggi. Maafkan kami yang tidak bisa mengantarkan kalian lebih jauh lagi. Namun percayalah, kalian hebat. Anakku tak jauh beda dengan orang-orang hebat di luar sana. Tiada halangan yang menghentikan, tiada rintangan yang melemahkan. Jadilah hebat melebihi kami. Ingatlah ini anakku. Teruslah belajar, jadilah manusia seutuhnya. Belajarlah sampai kalian ada di alam kubur, dan belajarlah sepanjang masa. Kepada Ibu Kepala Sekolah MI Al-Istiqomah, Ibu Siti Nur Hayati SPD, dan Wakil Kepala Sekolah MI Al-Istiqomah, Bapak Hilman Jami, mohon untuk duduk. Datanya masih ini. Demikian prosesi lengseran yang sungguh sangat indah. Meningkat ke acara selanjutnya adalah persembahan terakhir dari anak-anak kelas 6 atau wisudawan dan wisudawati angkatan ke-21 MI Al-Istiqomah. Kepada para wisudawan dan wisudawati dimohon untuk naik ke atas panggung.
disampaikan oleh Ananda Rifki Akbar, perwakilan angkatan ke-21 FIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustaz Ahmad Junaidi selaku Ketua Yayasan MPR Istiqomah, yang juga saya hormati Ibu Ning Siti Nurhayati Kepala Sekolah MPR Istiqomah, para staf dan dewan guru yang saya hormati sekaligus saya cintai, para wali murid yang terhormat, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat rezeki juga berkah yang luar biasa luas, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat rezeki juga berkah yang luar biasa. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Terasa 6 tahun sudah kami menimba ilmu, mengais puing-puing pengetahuan di sekolah yang kami cintai ini, MPR Istiqomah. Suka, duka, tangis, tawa, semua tragedi juga komedi, semuanya telah mewarnai hari-hari kami selama 6 tahun ini di sekolah. Saya mewakili teman-teman yang saya cintai. Saya mewakili teman-teman saya yang berdiri di belakang, mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua kami, juga kepada guru-guru yang ada di MPR Istiqomah, yang tanpa lelah mengajarkan kami, merajut sayap-sayap di punggung kami dengan benang-benang ilmu. Saya ingat sekali ketika masih belum bisa berhitung, lalu dalam hitungan bulan, kemudian menjadi mengerti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ketika masih belum mengenal huruf, lalu dalam hitungan bulan menjadi lihai dalam membaca. Semua jasa-jasa kalian tak mungkin ternilai oleh apapun dan tak akan mampu ditukar oleh apapun. Ini dengan sayap-sayap yang telah kalian rajut, biarkan kami terbang lebih tinggi lagi. Beratlah saya meninggalkan sekolah ini, namun untuk mengucap ilmu yang lebih manis lagi, kami harus terbang lebih tinggi lagi. Izinkan kami melangkah lebih jauh hurufku. Restui kami dan doakan kami agar menjadi yang lebih baik lagi. Atas semua yang telah kalian berikan dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih banyak guru-guru MPR Istiqomah. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ananda Fikra Nabila Rahma, putri dari Bapak Ayub dan Ibu Nurjana. Selanjutnya, Ananda Iwansyah Saputra, putra dari Bapak Neni dan Ibu Roila.
Selanjutnya, Ananda Muhammad Rifai, putra dari Bapak Samsudi dan Ibu Yuni. Selanjutnya, Ananda Muhammad Hanafi, putra dari Bapak Muslim dan Ibu Suryana. Selanjutnya, Ananda Muhammad Arizki Prasetyo, putra dari Bapak Rismawanto dan Ibu Sarina. Selanjutnya, Ananda Muhammad Zamburi, putra dari Bapak Fadila dan Ibu Siti Rohani. Selanjutnya, Ananda Muhammad Alwi Sahal, putra dari Bapak Abdul Ghafur dan Ibu Siti Rokaya. Selanjutnya, Ananda Okti Rindiani, putri dari Bapak Imam Supripto dan Ibu Sumiati.